Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta. Saya akan bicara tentang ini ya, pembunuhan Laskar 6 Laskar pengawal Habib Rizik, itulah Laskar Front Pembela Islam. Itu gimana sih, itu kok nggak diurus ya? Kan itu manusia itu nyawanya 6 yang hilang, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Tapi tampaknya kok pemerintah nggak sikap ya. Padahal kejadian pembunuhan terhadap 6 nyawa warga negara Indonesia itu tanggal 7 Desember ya 2020 kan. Kejadiannya itu malam itu. Terus nanti ada konferensi persnya hari apa itu? Hari Senin ya. Siangnya itu. Jadi luar biasa. Sampai sekarang katanya sudah ada rekomendasi Komnas HAM, tetapi Komnas HAM kan nggak punya kekuatan untuk menekan ya, hanya merekomendasikan. Sebenarnya kan itu harus langsung dibawa ke pengadilan. Sekarang sudah bulan apa? Bulan Juni, tanggal 16 atau tanggal 17 saiki. Jadi sudah Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, 6 bulan loh. Nggak ada kekuatan penekan ya. Ya dulu sih ada tim pengawal pembunuhan Laskar itu, yang TP3 itu terakhir sudah ke mana itu, ke Pak Jokowi ya, Pak Presiden Jokowi di istana, ada Amin Rais di situ, ada timnya itulah saya lupa. Terus Pak Amin Rais mengingatkan tentang neraka jahanam buat orang yang membunuh itu kan. maksudnya Pak Amin Rais itu sudah bicara tentang yang maksimal, bahwa ini persoalan pembunuhan 6 orang ini, 6 warga negara Indonesia oleh oknum polisi gitu, oleh polisi atau oleh aparat atau oleh kelompok lain yang disuruh polisi, saya kan nggak tahu ya. Itu persoalan serius sampai Pak Presiden itu semacam diingatkan kembali tentang bahaya soal pembunuhan, pencabutan 6 nyawa secara bahasa Inggrisnya itu unlawful killing ya, pembunuhan tanpa hukum, pembunuhan di jalan kan. Itu seperti preman membunuh lawan-lawan preman yang memperebutkan wilayah, akan dibunuh secara sadis ya, ditembak loh padahal. Nah itu bagaimana urusannya itu ya. Sementara kalau Habib Rizik itu dikuyo-kuyo, dikejar-kejar, hanya persoalan kerumunan ya. Persoalan kerumunan itu persoalan yang kecil sebenarnya, tapi kata Refli Harun itu persoalan Habib Rizik yang kerumunan dan prokes itu dibesar-besarkan, tapi persoalan pembunuhan, persoalan nyawa itu dikecil-kecilkan. Itu yang bahasa Refli Harun. Tapi Refli Harun itu juga nggak terlalu berani dia untuk memberikan satu judgement itu penilaian yang lebih tajam ya terhadap pemerintah, supaya bagaimana menyelesaikan pembunuhan 6 orang Laskar Front Pembela Islam. Ya kalau Front Pembela Islamnya itu sudah dilarang, nggak boleh kata Front Pembela Islam, ya nggak usah dipakai lah. Kalau laskarnya orang benci dengan laskar, ya nggak usah dipakai. Tapi pembunuhan 6 warga negara Indonesia gitu loh, mantan gitu ya, mantan pengawal laskar ya, laskar bekas Front Pembela Islam gitu misalnya. Nggak apa-apa, yang penting kalau nyawa kan udah hilang nih, itu bagaimana sih pertanggungjawaban orang yang bunuh itu tuh, siapa yang mau mengadili dan kapan diadili gitu loh. Ini sih saya sebagai orang kecil ya, mencoba ingin memberikan mendapatkan keadilan, bukan keadilan, rasa adil ya. Rasa itu nggak bisa dibohongi loh Pak. Habib Rizik seperti kasus rumah sakit Umi itu kok dikuyo-kuyo ya. Dikuyo-kuyo itu artinya dihukum dituntut itu sampai 6 tahun penjara, padahal cuman prokes loh itu. Cuman prokes, katanya nanti hari Kamis itu ada vonisnya tanggal 24 Juni ya, vonis ya. Jadi sekarang kan hari Kamis nih, tanggal 17 tanggal 24 vonis. Kita pengen tahu vonisnya itu berapa, terus kaitannya dengan tahun 2026 yang dulu pernah diungkapkan di tweet di posting sama Dias Hendro Priyono itu apa hubungannya, apakah betul-betul nanti sekarang kan 2021, berarti kalau dihukum 5 tahun betul-betul nanti keluar tahun 2026 atau kira-kira paling enggak di atas setelah pemilihan presiden, kira-kira kata orang-orang gitu ya.
ya pokoknya di atas 2024 lah mungkin, meskipun nggak sampai 2026, yang penting dianggap tidak mengganggu proses-proses kampanye. Atau kan suara Habib Rizik ini kan suaranya hebat ya, bisa memobilisasi massa. Dia kan ini apa namanya itu orang orator, nggak ada orator yang terhebat di abad 21 itu, di abad 21 kecuali Habib Rizik, yang betul-betul men-challenge ya kekuasaan yang dipandangnya sebagai bentuk apa? Bentuk amar ma'ruf nahi mungkar ya. Jadi sebaik-baik jihad itu kalau kata diktum atau kata bukan dogma ya, kata ucapan Rasulullah itu, sebaik-baik jihad adalah ucapan yang hak ya kepada pemerintahan yang jair ya. Jair silakan diterjemahkan sendiri ya, saya tidak akan menerjemahkan kata jair yang diungkapkan Rasulullah. Pokoknya itulah terbaik ya. Jihad yang paling agung itu adalah mengucapkan kalimat hak, berikan nasihat yang benar kepada pemerintahan yang jair ya. Kalau zalim sama dengan jair atau bagian dari jair, silahkan nanti di komentar ya. Buat penonton, apa itu jair ya? Pemerintahan atau sultan yang jair itu apa? Jadi ini ada kaitannya ya. Apakah setelah vonis hakim, vonis yang diterima Habib Rizik itu tahu tanggal 24 itu nanti baru diurus yang pembunuhan 6 laskar itu, atau bagaimana ya? Tapi terasa nggak adil tuh, terbunuhnya 6 orang itu begitu lama ya diurus, tapi kerumunan yang nggak menimbulkan korban jiwa, nggak merugikan siapa-siapa, nggak menimbulkan klaster baru, ya kan? Itu dihukum yang di Petamburan itu 50 juta denda, dan kemudian dihukum 8 bulan penjara ya, 8 bulan ya. Sementara kerumunan di Megamendung yang juga nggak menimbulkan korban, 6 orang mati atau menimbulkan klaster baru juga enggak, itu Habib Rizik dihukum denda 20 juta. Sekarang persoalan kasus hasil tes apa itu COVID apa namanya swab PCR di Rumah Sakit Umi Bogor itu kan nggak kira-kira ya di apa namanya dihukum, bukan dihukum, dituntut oleh jaksa penuntut umum 6 tahun rek, orang kira-kira tuh. Nah, nanti kira-kira apa mungkin hakim itu membebaskan gitu aja, atau jangan-jangan 2/3 kena. Jadi 2/3 kali 6 tahun berapa? 2 kali 6 12 dibagi 3, berarti 4 tahun itu. 4 tahun tambah 2021 berarti 2025 akan keluar ya. Betul berarti perkiraan Dias Hendro Priyono kalau nanti dihukum 2025 berarti dia akan ketemu dengan Habib Rizik tahun 2026. Selamat berjumpa 2026. Ini siapa sih sebenarnya Dias itu ya? Dias Hendro Priyono ya siapa ya? Anaknya Ayam Hendro Priyono yang dulu kasus pembantaian umat Islam di Lampung itu loh, yang menurut Komnas HAM itu, ini resmi ya, menurut laporan Komnas HAM itu menurut Tempo apa Komnas HAM ya? Menurut Tempo itu mati 243 orang ya, dan nggak diurus sampai sekarang kan. Yang sebenarnya menurut rekomendasi Komnas HAM itu yang 20 tahun kemudian katanya yang mati itu 130 ya. Setelah reformasi itu Komnas HAM bekerja lagi, katanya 130, tapi menurut Tempo yang dulu langsung melakukan penyelidikan di lapangan itu yang mati itu sebenarnya 243 menurut Tempo. Itu ada ya di tirto.id. Nah, itu sebenarnya sudah direkomendasikan untuk dibawa ke pengadilan Hendro Priyono itu sebagai orang yang terlibat, tapi nggak tahu jaksa agung nggak bisa ya, kejaksaan nggak bisa menyeret Pak Hendro Priyono karena mungkin lobby politik, saya orang ngerti ya. Tapi sampai sekarang beban sejarah itu masih melekat di mana? Di pundak Hendro Priyono, kasus Lampung Talangsari tahun 1989 ya. Berarti itu berapa tahun yang lalu itu? Ya dihitung sendiri aja ke 90, sekarang 21, 30, berapa sih? 31, 32 tahun yang lalu ya. 32 tahun yang lalu ya. Lama ya? 32 tahun yang lalu. Iya,
32 tahun yang lalu. Jadi intinya gini loh, kita ingin di masa depan Indonesia yang lebih modern, yang lebih beradab itu, satu nyawa itu harus dikejar ya. Kalau satu nyawa dihilangkan dengan sia-sia, dengan cara yang tidak hak, itu harus dikejar dan harus diadili ya. Ini 6 orang belum diadili. Dulu kasus Priok tak diadili tahun 14 September 1984, udah berapa puluh yang mati, itu nggak ada yang diadili. Itu terus sekarang kasusnya Hendro Priyono menurut Komnas HAM itu mati sekian, harusnya diadili tapi nggak bisa diadili, saya nggak tahu. Jadi kita berharap ya untuk anak cucu kita di masa depan itu kasus-kasus pembunuhan itu yang memang urusan besar itu bagian dari 5 dosa besar ya, di samping berzina, meninggalkan sholat, ukul walidain, ukul walidain itu durhaka kepada orang tua, itu kan termasuk dosa besar. Terus disersi, lari dari medan pertempuran karena pengecut, itu juga dosa besar. Nah, membunuh itu juga dosa besar ya. Kita berharap moga-moga negeri kita itu lebih baik ya, lebih adil dan lebih menghargai nyawa manusia. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Youtuber tertua di semesta Fasbir Sobron. Sambil bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh banyak nyamuk rek. Bisa banyak nyamuk